buku dari Murtada Mutahari yang berjudul Keadilan Ilahi. Nah, di dalam pendahuluan buku ini, Murtada Mutahari menjelaskan terlebih dahulu tentang oposisi biner antara kebaikan dan keburukan. Murtada Mutahari lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya keburukan mutlak. Justru sebaliknya yang ada adalah kebaikan mutlak. Nah, kebaikan mutlak itu adalah Tuhan tentunya, sang pemilik kebaikan itu sendiri. Sementara kebaikan relatif itu ada pada diri makhluk. Dan keburukan relatif juga ada pada diri makhluk. Nah, bagaimana dengan keburukan mutlak? Jadi keburukan mutlak itu sifatnya non-eksistensi, kata Mutahari. Kenapa? Karena tidak ada keburukan unsich atau keburukan karena dirinya sendiri. Bahwa di dalam setiap keburukan pasti di dalamnya terselip minimal sedikit kebaikan. Karena pada dasarnya keburukan itu relatif dan keburukan bergantung pada kebaikan. Kita tidak akan bisa memahami eksistensi keburukan tanpa adanya kebaikan. Tetapi kita dapat memahami kebaikan tanpa adanya keburukan. Dalam hal ini tentunya adalah Tuhan. Nah, di balik setiap keburukan itu ada kebaikan. Misalnya kita mengambil satu contoh keburukan, katakanlah pencuri. Nah, di dalam kasus pencuri minimal ada sedikit kebaikan, yaitu ia mencuri demi apakah untuk keluarganya dapat makan atau demi kepentingan pribadinya sendiri. Itu kan merupakan kebaikan, walaupun kebaikannya sangat-sangat kecil dan hanya tumpu pada kebaikan diri sendiri. Tetapi di dalam pencurian itu juga ada kebaikan. Ini tidak dapat kita pahami bahwa karena mencuri ada kebaikan berarti nggak apa-apa mencuri. Nah, mencuri itu dianggap keburukan karena intensitas kebaikannya lebih sedikit dibandingkan intensitas keburukannya. Jadi mencuri itu adalah jauhnya eksistensi mencuri itu sendiri dari cahaya kebaikan. Inilah yang mendasari juga misalnya kalau kita merujuk kepada surah dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, bahwa di balik setiap keburukan itu sebenarnya ada kebaikan. Sehingga para wali Allah menganggap setiap musibah, bencana yang datang itu merupakan ujian untuk meningkatkan derajat spiritual atau makam spiritual para wali Allah tersebut. Sehingga ia bukan hanya bersabar ketika ditimpa musibah atau keburukan, tetapi ia bersyukur ketika ditimpa musibah atau keburukan. Nah, bagaimana kemudian dualitas atau posisi keadilan manusia dan di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa di dalam berbagai mazhab Islam keadilan itu memiliki berbagai pengertian, definisi atau penafsiran. Misalnya kalau kita merujuk kepada aliran Asy'ariyah menganggap bahwa keadilan itu hanya ada keadilan ilahi, tidak ada yang namanya keadilan makhluk, dan keadilan ilahi itu bergantung sepenuhnya atau dapat didefinisikan sepenuhnya pada apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebaliknya menurut aliran Mu'tazilah menganggap bahwa keadilan manusia itu ada di samping keadilan ilahi, dan keadilan manusia itu otonom dari keadilan ilahi. Nah, cacat berpikir dua aliran ini adalah Asy'ariyah di satu sisi justru mengerdilkan keadilan ilahi jika menganggap bahwa keadilan ilahi hanya yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kita tahu bahwa Al-Quran telah membahas segala sesuatu dan Al-Quran itu adalah kitab suci. Tetapi ada hal-hal yang merupakan keadilan ilahi namun belum termaktub dalam Al-Quran atau tidak termaktub secara specifically di dalam Al-Quran. Nah, sementara di sisi yang lain Mu'tazilah itu justru membesar-besarkan keadilan manusia. Sehingga kita harus bertumpu di titik tengah sebagaimana keadilan itu sendiri, karena keadilan salah satu definisinya adalah keseimbangan, sehingga dapat kita definisikan bahwa keadilan itu adalah memberikan hak sesuai tempatnya, kata Sayyidina Ali. Nah, sebaliknya kezaliman justru tidak memberikan hak sesuai tempatnya. Misalnya keadilan ketika kita menyalurkan zakat kita setiap tahun, misalnya zakat fitrah. Sementara bagi orang-orang yang sudah dibebankan atau memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrahnya tetapi tidak mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka ia tidak memberikan hak sesuai tempatnya, maka ia disebut sebagai orang yang zalim atau melakukan kezaliman. Bagaimana dengan diskriminasi? Apakah diskriminasi itu adalah kezaliman? Nah, diskriminasi itu definisinya adalah memberikan hak secara berbeda padahal kapasitas penerima itu sama. Kita
ambil contoh misalnya ada seorang anak yang dua-duanya kembar dan sama-sama sementara menempuh pendidikan kuliah, dan satunya kita berikan uang 50.000 uang jajannya dan satunya 10.000. Itu merupakan diskriminasi terhadap kedua anak tersebut padahal memiliki kapasitas yang sama. Sementara berbeda dengan diferensiasi. Diferensiasi itu kita dapat memberikan hak pihak lain secara berbeda dengan pertimbangan kapasitas penerima hak tersebut itu memang berbeda. Jadi diskriminasi adalah pembedaan, sementara diferensiasi adalah perbedaan. Diferensiasi itu mengandung keadilan, sementara diskriminasi mengandung kezaliman. Nah, begitupun juga misalnya kalau kita merujuk kepada kematian. Kematian itu justru bukti dari keadilan ilahi. Karena kematian itu sifatnya relatif. Kematian kita di alam dunia ini adalah kehidupan kita di alam barzakh. Dan kehidupan kita di alam dunia ini pula merupakan kematian kita di alam rahim. Begitupun seterusnya, misalnya kematian kita di alam barzakh adalah kehidupan kita di alam akhirat. Sehingga kehidupan dan kematian itu merupakan sesuatu yang silih berganti datangnya. Bahkan kematian kita di alam dunia ini merupakan syarat bagi kehidupan organisme lain yang memakan jasad-jasad kita dan kemudian membuat ia tumbuh hidup dan berkembang. Bayangkan misalnya tidak ada kematian. Contoh misalnya tidak ada kematian di alam dunia ini, maka seluruh manusia yang telah hidup sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu berarti kita sudah sangat penuh dan sesak di alam dunia ini atau di bumi ini. Tentu bumi tidak akan dapat menampung umat manusia yang tidak ada satupun di antaranya yang mati atau meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah rahim bagi alam kemudian atau alam barzakh, dan alam barzakh pula merupakan alam rahim lagi bagi alam akhirat. Begitulah perjalanan kehidupan kita dan kematian kita yang merupakan bukti atau hujah bagi keadilan ilahi. Nah, untuk selanjutnya masih dalam tema kematian dan hubungannya dengan kehidupan sesudahnya, bahwa alam selanjutnya itu merupakan akibat dari sebab di alam sekarang. Jadi alam sekarang ini adalah sebab dan alam selanjutnya adalah akibat. Begitupun juga alam rahim adalah sebab, alam dunia adalah akibat, alam dunia adalah sebab dan alam barzakh adalah akibat, dan alam barzakh pun merupakan sebab dan alam akhirat menjadi akibatnya. Bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa alam dunia ini adalah tempat menanam dan alam selanjutnya adalah tempat memanen. Celakalah bagi kita yang di dalam masa menanam ini justru tidak menanam, atau celaka pula bagi kita yang menanam tetapi tidak merawat tanamannya dari hama dan penyakit. Karena tanaman inilah yang kemudian kita akan tuai di alam selanjutnya. Nah, Mutahari juga menjelaskan bahwa ada 3 macam balasan yang kita tuai, baik itu di alam dunia, alam barzakh maupun di alam akhirat. Nah, 3 macam balasan tersebut pertama adalah peringatan dan pelajaran, atau yang dalam bahasa Al-Quran sebut sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua, balasan yang kita terima adalah hukuman di dunia. Misalnya kalau kita bodoh atau jahil, maka hukumannya adalah kita tidak lulus atau kita ditimpa kemudaratan akibat ketidaktahuan yang kita alami. Dan balasan yang ketiga adalah siksa, baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat. Jauhlin Rahmat dalam memaknai kematian, ataupun Mutahari dalam kehidupan yang kekal, ataupun Tabat-Tabai dalam ada apa setelah mati, menjelaskan secara komprehensif mengenai perjalanan kita di alam selanjutnya. Nah, ketika ada 3 macam balasan, ada pula 3 macam penyelamatan. Nah, pertama tentunya adalah penyelamatan kita di hari selanjutnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana ampunan itu dibuka seluas-luasnya, sehingga ini juga disebut sebagai bulan maghfirah. Nah, celakalah bagi orang-orang yang hari-harinya di bulan Ramadan ini sama dengan hari-harinya di bulan-bulan sebelumnya ataupun sesudahnya. Salah satu penyelamatan lainnya selain ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari selanjutnya adalah pahala jariah kita. Dalam hal ini ilmu yang bermanfaat,
anak yang soleh, dan sumbangsi sosial yang telah kita tinggalkan ketika kita masih hidup di dunia. Dan penyelamatan terakhir adalah syafaat. Syafaat tentunya harus berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhak memberikan syafaat. Dalam hal ini tentunya adalah manusia suci, termasuk pula Al-Quran, termasuk pula bulan Ramadan merupakan subjek atau pihak yang dapat memberikan syafaat. Tempat-tempat di mana kita beribadah juga dapat memberikan syafaat, dan banyak lagi pihak-pihak yang dapat memberikan syafaat. Nah, di bab akhir buku ini Mutahari juga menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan baik non-muslim, bahwa yang perlu kita garis bawahi pertama adalah muslim itu bukan oposisi biner dari kafir, bahwa oposisi biner dari muslim adalah non-muslim, bahwa antonim dari muslim adalah non-muslim. Walaupun kita harus pahami bahwa tidak semua non-muslim itu kafir. Karena oposisi biner dari non-mukmin atau kafir adalah mukmin, sehingga mukmin hanya dapat kita pahami jika kita perhadapkan dengan non-mukmin. Nah, non-mukmin ini adalah terbagi lagi non-mukmin yang menentang. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai kaum kafir, karena dia sudah non-mukmin, menentang pula. Dan ada pula non-mukmin yang tidak tahu. Nah, non-mukmin yang tidak tahu ini posisinya tentunya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukannya. Nah, muslim yang non-mukmin itu disebut sebagai munafik. Misalnya bisa saja secara institusi kita adalah seorang yang muslim, secara KTP kita orang muslim, tetapi kita non-mukmin, kita tidak beriman, kita justru menentang. Itulah yang kemudian disebut sebagai kaum munafik. Misalnya di zaman sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di zaman Rasul juga banyak sekali kaum munafik. Said Ali Khamenei menjelaskannya dalam buku Ciri-Ciri Kaum Munafik atau Membongkar Ciri Kaum Munafik. Nah, ada pula non-muslim yang sebenarnya mukmin. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran sebut sebagai ahlul kitab. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah amalan non-muslim itu diterima? Terdapat 3 pandangan. Nah, pandangan pertama adalah kaum eksklusifis. Kaum eksklusifis menganggap bahwa ya amalan non-muslim itu tidak diterima betapapun ia baik. Misalnya kayak Bunda Teresa, Mahatma Gandhi dan sebagainya. Selama dia tidak beriman, maka dia adalah orang-orang yang tidak diterima amalan solehnya. Nah, pandangan kedua adalah pandangan kaum inklusifis, yaitu pandangan yang sebaliknya, bahwa apapun agamanya selama ia berbuat baik, maka ia dapat menerima ganjarannya di hari akhir. Dalam hal ini baik itu berupa bentuk surga maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pandangan ketiga adalah pandangan kaum pluralis. Kaum pluralis menganggap bahwa amalan-amalan non-muslim selama ia beriman, maka yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa bergantung lagi kepada keikhlasan dari pelaku atau yang beramal baik tersebut. Jika ia tidak ikhlas, misalnya dia mengharap tenaran atau mengharap pundi-pundi uang, mengharap jabatan, maka perbuatan baiknya hanya bertahan di dunia saja. Sementara jika ia mengharap ridho ilahi, dalam hal ini ikhlas, apapun agamanya, maka ia berhak mendapat ganjarannya di hari akhir nanti. Karena sejatinya celakalah semua manusia kecuali yang berilmu, dan celakalah semua yang berilmu kecuali yang beramal, dan celakalah yang beramal kecuali yang beriman, dan semua yang beriman itu celaka kecuali yang ikhlas. Terakhir, dalam buku ini Mutahari juga memberikan analogi bahwa orang-orang yang beragama yang mencari kebenaran itu analogi orang-orang yang sakit tetapi pergi ke dukun. Sementara orang-orang yang beragama Islam dan kemudian ia sakit, atau analoginya ia sementara sakit, ia pergi ke dokter. Sementara yang lebih spesifik lagi, orang-orang yang beragama Islam melalui jalur Ahlul Bait, maka ia bukan hanya ke dokter ketika ia mengalami sakit, tetapi ia ke dokter spesialis. Bahwa sejatinya kita memiliki penyakit hati, penyakit lisan, dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya, dan yang dapat menyembuhkannya adalah dokter ilahi, dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Saya kira itu, terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?